proses kehamilan Wenda ini karena dia stres. Wendanya stres. Jadi ya capek, tapi minimal sekarang ini kan capek ada hasilnya ya. Ngelihat semuanya ada hasil, dan kebetulan kan kalau saya tipe orang yang gak ada ayo nggak ada ya. Minimal ibunya dulu dijaga, ibunya. Karena saya bilang sama Wenda, saya tuh nggak suka sama orang cemberut. Saya nggak suka sama orang ini. Jadi saya cuma pengen ngelihat dia tersenyum. Jadi kalau dia bisa melihat rumah ini tersenyum, minimal dia akan rileks. Demi membuat sang istri cepat hamil, Ruben Onsu mengajak Sarwenda Tan pergi menjelajahi Hong Kong dan Macau. Namun apa yang membuat Ruben marah pada Wenda di hari terakhir liburan mereka? Dia bilang udah nggak muat kopernya. Muat, ini kan kecil, ini tinggal dimasukin gini. Oh ya udah. Sebagai salah satu trendsetter, Syahrini punya pilihan untuk soal tempat berliburnya. Negara Italia yang merupakan perpaduan antara sejarah dan fashion dipilih Syahrini sebagai tempat untuk melepas penat. Benarkah jika dalam liburannya kali ini, Syahrini kembali mendulang sensasi? Diri karena saja bertahan. Apa yang membuat Marshanda dihantui ketakutan? Benarkah jika ia takut mendapat pasungan dari ibu kandungnya sendiri? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Celeb On Cam. Momen libur Lebaran Idul Fitri ternyata tidak hanya dinikmati oleh umat Muslim saja. Pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan juga memanfaatkan suasana libur hari raya ini dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata di negeri Hong Kong. Salah satu tempat yang wajib mereka singgahi adalah kawasan wisata Disneyland. Mulai dari menonton karnaval tokoh utama kartun karya Walt Disney sampai opera musikal Mickey Mouse dan Toy Stories. Lantas benarkah jika keberadaan mereka di sana untuk menuntaskan rasa penasaran mereka terhadap film-film kartun yang selama ini selalu mereka tonton? Sekarang ini kita sudah sampai di Disneyland Hong Kong, dan kebetulan memang ini adalah tempat yang paling kita tunggu. Karena kamu belum pernah kesini ya? Kalau aku kan memang lahir di Hong Kong, jadinya kita tahu banget. Kalau kayak gitu tadi kenapa nggak kamu yang nunjukin aku? Ya aku kan pengen ngeliat kamu bisanya kayak apa. Ya, sekarang kita masuk. Dan hari ini panas banget. Parah, Hong Kong hari ini lagi panas banget. Parah. Sekarang ini kita lagi ada di tempat Mickey Mouse, dan enggak. Puas melihat kelucuan Mickey Mouse dan kawan-kawan, Ruben pun langsung memboyong Wenda ke kota Macau. Dan sebelum memulai aksi petualangan mereka di salah satu gereja tua yang telah dijadikan sebagai situs wisata, Ruben dan Wenda lebih dulu menyisiri toko kue yang menjual aneka jenis kue yang penuh dengan taburan kacang almond. Hingga mengunjungi Museum Madame Tussauds, di mana di dalamnya terdapat sejumlah replika tokoh ternama, mulai dari penyanyi kontroversial Lady Gaga hingga Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sekarang ini kita sudah sampai di Macau. Ini tempatnya di mana? Oke, baiklah. Dan kebetulan kalau di sini itu mereka terkenalnya dengan kue almond katanya gitu. Jadi sih menurut tour guide kita ya. Nggak tahu sih. Bener tahu nggak? Kita akan coba cek. Kita akan langsung jalan.
Ya, sekarang ini kita sudah sampai di mana? Saint Peter, Saint Paul Church. Oke. Dan di sini sudah hampir 500 tahun ya gereja. Lebarnya 20. Ini keren banget, tapi kita senang banget ya bisa ada di sini. Ya. Nah, kita coba naik ke atas, kira-kira belum seperti apa. Ini keren banget. Oke, baiklah. Masih di Bensuenda, jalan. Ke payung kali ya? Oh, Mana? 6 hari berada di negeri orang, sudah tentu banyak kenangan juga benda yang mereka bisa bawa pulang. Kegilaan Ruben dan Wenda yang gemar berbelanja mau tak mau membuat barang bawaan mereka harus bertambah karena penuh dengan oleh-oleh. Lantas, benarkah gara-gara membludaknya barang bawaan, Ruben dan Wenda sempat bersitegang? Kopernya udah susah banget dibuka ya, jadi cuma bisa dibuka segini. Kalau nggak ntar barang-barangnya bludak-bludak semua. tuh, duh. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Saya tunggu warnanya, akhirnya saya dapat juga. Gua bilang udah nggak muat kopernya. Muat, ini kan kecil, ini tinggal dimasukin gini. Oh ya udah. Banyak yang kita tinggal. Itu juga ditinggal. Sepatu tinggal. Sepatu yang udah Lantainya udah beli yang baru. beli yang baru, gue bilang tinggal yang lama. Ya orang udah nggak muat kopernya. Sebagai pasangan pengantin baru, sangat wajar jika Ruben dan Wenda kerap pelesiran ke luar negeri. Belum adanya momongan memudahkan mereka untuk melakukan sesuka hati apa yang mereka mau lakukan. Namun benarkah jika liburan kali ini merupakan proyek dari kegigihan Wenda dan Ruben untuk bisa menjadi orang tua? Liburan 6 hari ya, 6 hari 5 malam. Ini kita baru sampai lagi di Indonesia dan memang ini adalah liburan terpanjang ya. Perjalanan yang cukup panjang, seru dan nggak ngegerutu lah kan biasanya gini. Aduh cepet banget ya udah mau pulang. Kalau ini udah enggak, udah puas, pas lah gitu. Berarti kami sudah menemukan tempat yang pas. Maksudnya waktu yang pas. 6 hari itu adalah waktu yang pas untuk kalau benar-benar mau berlibur gitu. Selama 6 hari ini banyak pelajaran baru lagi yang Wenda juga sabar, terus tenang dia ya suatu penyesuaian lah sama kayak orang-orang yang baru menikah gitu. Kalau saya bilang sih uang sih masih bisa kita cari, tapi kebersamaan bareng istri itu yang nggak bisa dibeli bareng materi gitu. Sejak dipersunting oleh Ruben Onsu, Sarwenda dikabarkan telah mengalami 2 kali keguguran. Dan hingga kini tanda-tanda akan kehamilan dalam diri Wenda belum juga nampak. Salah satu cara agar sang istri bisa kembali hamil lagi, Ruben pun memang sengaja memberi kesenangan juga kebahagiaan pada Wenda. Salah satunya dengan cara mengajaknya berlibur ke berbagai tempat. Yang menghambat proses kehamilan Wenda ini karena dia stres. Wendanya stres. Jadi ya capek, tapi minimal sekarang ini kan capek ada hasilnya ya. Ngelihat semuanya ada hasil. Dan kebetulan kan kalau saya tipe orang yang gak ada ayo, gak ada ya. Minimal ibunya dulu dijaga, ibunya. Karena saya bilang sama Wenda, saya tuh gak suka sama orang cemberut. Saya gak suka sama orang ini. Jadi saya cuma pengen ngelihat dia tersenyum. Jadi kalau dia bisa melihat rumah ini tersenyum, minimal dia akan relax. Syahrini memanfaatkan waktu liburannya untuk bisa pelesiran ke Italia. Lantas seperti apa antusias Syahrini saat bisa menyusuri tiap sudut kota yang terkenal akan keeksotisannya itu? Dan benarkah jika Syahrini tak ambil pusing dengan dieditnya video liburan dirinya dengan berbagai macam versi yang ramai beredar di dunia maya? Kerap dijadikan sebagai salah satu trendsetter gaya hidup glamor, tak lengkap rasanya jika Syahrini belum menginjakan kaki ke salah satu kota pusat mode dunia, Milan, Italia. Bahkan sebagai penyanyi yang kerap tampil up to date, kali ini Syahrini pun mengisi liburannya dengan mengunjungi sejumlah kota di negeri Italia. Dan tak hanya keluar masuk butik merek ternama, Syahrini juga menyempatkan diri untuk bisa mengunjungi Duomo di Milano, sebuah katedral Katolik yang konon paling megah dan termasyur di benua Eropa. Lihat saja di halaman katedral yang dibangun di permulaan abad ke-5 ini, Syahrini